akan merepresentasikan Kerajaan Banten. Sejarah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Salah satu faktor kemajuan dari Kesultanan Banten adalah posisinya yang strategis, yaitu di ujung barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Tanah Sunda, Provinsi Banten. Ibu kota Kesultanan Banten adalah Surasawan, Banten Lama, Kota Serang. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16, dan raja pertama dari Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Banten mengalami perkembangan yang pesat. Banten pun berhasil melepaskan diri dari Kerajaan Demak. Lalu Raja Hasanuddin mangkat pada tahun 1570 dan kedudukan sebagai Raja Banten digantikan oleh Maulana Yusuf yang memerintah pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Pada tahun 1580, Panembahan Yusuf wafat akibat sakit keras yang dideritanya dan digantikan oleh putranya yang berusia 9 tahun bernama Maulana Muhammad, memerintah pada tahun 1580 untuk menjadi raja sampai tahun 1587. Perkembangan Islam Kerajaan Banten. Menurut catatan sejarah Banten, Sultan yang berkuasa masih keturunan Nabi Muhammad, sehingga agama Islam benar-benar menjadi pedoman masyarakatnya. Meski ajaran Islam mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan, masyarakatnya telah berjalan praktik toleransi terhadap pemeluk agama lain. Terlebih lagi, banyak orang Hindia, Arab, Cina, Melayu, dan Jawa yang menetap di Banten. Salah satu bukti toleransi beragama pada masa pemerintahan Kesultanan Banten adalah dibangunnya sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten pada 1673 Masehi. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi sosial. Sebelum menjadi Kesultanan, Banten merupakan penghasil rempah-rempah lada dan pala yang menjadi komoditas perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, hal itu dimanfaatkan untuk mengembangkan Banten menjadi bandar perdagangan yang lebih besar. Setelah Sultan Maulana Yusuf berkuasa, sektor pertanian juga dikembangkan untuk mendukung perekonomian rakyatnya. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa hal yang dilakukannya untuk memajukan Kesultanan Banten diantaranya sebagai berikut. 1. Memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. 2. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dan pedagang Eropa. 3. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. 4. Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Kardel. 5. Membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Di bawah kekuasaannya, kekuatan politik dan angkatan perang Banten maju pesat. 5. Kemunduran Kerajaan Banten. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji, yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil hingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi menunjukkan kekuasaan ayahnya. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaan kepada putranya. Menangkap Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tanda berakhirnya kekuasaan VOC di Banten. Meski Sultan Haji diangkat menjadi raja, tetapi pengangkatan tersebut disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu, Sultan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat semakin berat. Dengan kondisi demikian, sangat wajar apabila masa pemerintahan Sultan Haji dan sultan-sultan setelahnya
terus diwarnai banyak kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan segala bidang. Perlawanan Banten terhadap VOC berlangsung hingga awal perlawanan rakyat Banten terhadap VOC berlangsung hingga awal abad ke-19. Untuk mengatasi hal itu, pada tahun 1809 Gubernur Jenderal Daendels menghapus Kesultanan Banten. Peninggalan 1. Masjid Agung Banten. 2. Masjid Kesunyatan. 3. Banteng Keraton Surosowan. 4. Masjid Pacinan. 5. Terakhir Benteng Spellwich. Sekian dari kelompok kami dan presentasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.